Sang mertua mengirimkan ayam hitam beracun kepada menantunya. Dia disuruh untuk memasaknya untuk memperbaiki kesehatannya. Namun wanita itu tidak tega untuk meminumnya, melainkan memberikannya kepada suaminya yang bekerja keras. Tak disangka suaminya langsung meminum kaldu ayam, dan tiba-tiba muntah darah di tempat. Wanita itu kemudian didakwa oleh mertuanya atas tuduhan pembunuhan. Namun yang membingungkan adalah, saat pergi ke pengadilan, dia tidak sedikit pun panik. Bahkan terlihat sedikit harapan di matanya. Terdakwa, persidangan dimulai. Hakim, apakah Anda mengakui kesalahan? Saya tidak bersalah, Nyonya Shizu. Pada malam itu, Anda makan malam dengan suami Anda. Mengapa hanya ada kaldu ayam sebagai hidangan? Mengapa Anda tidak memakannya? Menghadapi pertanyaan hakim, wanita itu sama sekali tidak panik. Lalu dia membantah, ayam yang dimasak dalam sup itu adalah ayam hitam bulu sutra, bernilai 20.000. Bahan makanan yang begitu berharga. Saya berasal dari awal yang sederhana, tidak pantas untuk dimakan. Ini adalah aturan keluarga Li. Siapa yang membuat aturan ini? Ibunya, Wang Jie. Ibunya marah besar setelah mendengarnya. Maka dia bangkit dan memberitahu hakim bahwa menantunya adalah anak yang buruk sejak lahir. Tidak hanya menderita penyakit mental yang serius, tetapi juga merencanakan pembunuhan suaminya sendiri, yang menyebabkan kematian putrinya sendiri, dan mengatakan bahwa dia menyesali telah mengadopsinya. Ternyata, wanita itu diadopsi oleh ibunya dari panti asuhan. Tidak hanya diperlakukan dengan sangat baik, tetapi juga disatukan dengan putranya. Tidak disangka wanita itu memiliki sifat aneh, dan kecanduan judi, untuk bermain mahjong dengan teman-teman buruknya, meninggalkan putrinya yang berusia 5 tahun di rumah. Tanpa disangka, selama itu putrinya diam-diam pergi, dan terlibat dalam kecelakaan mobil tidak jauh dari sana. Tewas di tempat. Semula diharapkan bahwa peristiwa ini akan mengubah wanita itu. Tidak disangka wanita itu tidak hanya mengeluh bahwa uang yang diberikan suaminya terlalu sedikit. Setiap hari bertengkar besar dengan suaminya. Pria benar-benar tidak bisa menahan kebiasaan buruknya. Tanaman kembang bunga, lalu memberikan peringatan kepada wanita. Mulai hari ini tidak akan memberinya uang lagi. Namun tak seorang pun akan menyangka, wanita terjerat hutang besar karena berjudi, malah mencuri liontin berharga jutaan dari rumah teman. Tindakan pencurian ini, kamu berani melakukannya. Anda tidak akan memberi saya uang. Apakah saya tidak boleh mencari solusi sendiri? Shizu, kamu memberitahu ibu. Mengapa kamu sangat membutuhkan uang? Aku tahu, dia kecanduan judi dan berhutang. Ini adalah tagihan, total 20 juta. Tidak ada konteks yang jelas. Hanya 20 juta. Bagi keluarga kami, ini bukanlah masalah besar. Bantu saya untuk melunasinya saja. Kembali, tanaman kembang bunga. Mari kita cerai. Apa katamu? Apa yang aku bilang? Kamu tidak mengerti. Saat kamu menyebabkan kematian Dong Sue, saya seharusnya tidak memberimu kesempatan. Seperti kamu yang egois. Wanita yang hanya peduli pada kesenangan diri sendiri. Tidak pantas memiliki keluarga. Tidak pantas memiliki anak. Aku harus memberitahumu. Saya tidak hanya tidak akan membantu Anda dengan 20 juta ini, tetapi juga akan membuatmu kehilangan segalanya. Shizu, bersiaplah untuk menjadi pengemis. Kamu ingin bercerai denganku, kamu akan menyesal. Segala sesuatu milik keluarga Li adalah milikku. Hakim, oleh karena itu, hakim, motif pembunuhan Shizu, itu karena uang. Ya, dia memiliki hutang hingga 20 juta. Dia hanya bisa membunuh anakku, untuk mewarisi harta dan membayar hutang. Wanita itu tidak bereaksi setelah mendengarnya. Orang-orang mulai menyalahkan wanita itu. Orang yang kejam seperti itu seharusnya segera dieksekusi. Namun ketika hakim menunjukkan surat hutang, semua orang terkejut. Dan segalanya menjadi semakin rumit. Nona Wang, di tagihan 20 juta ini, nama kamu tertera. Jadi apa sebenarnya? Wanita yang berutang adalah Nyonya Wang. Selain itu, ini adalah laporan evaluasi psikologis yang saya dapatkan dari rumah sakit. Laporan evaluasi psikologis. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial ekstrim. Dan itu adalah kamu. Akhirnya saat yang ditunggu datang. Wanita akhirnya bisa mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, wanita mengklaim bahwa hubungan suami istri mereka selalu baik. Dia tidak memiliki alasan untuk melukai suaminya. Lalu dia menuduh bahwa ibu mertuanya yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Ternyata, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Suaminya melihat dia diintimidasi di panti asuhan. Maka dia datang membantu gadis itu. Untuk membantu gadis itu keluar dari penderitaannya.
Maka suaminya memohon kepada ibunya untuk mengadopsinya. Gadis itu mengira dia akan mendapatkan kasih sayang ibu yang tulus. Namun nyatanya, ibu mertuanya tidak memperlakukannya sebagai keluarga. Jadi, meskipun ibu mertuanya membencinya, mereka berdua akhirnya memiliki seorang putri. Aku pikir hari-hari mendatang akan bahagia. Ternyata malah dimulai dengan mimpi buruk. Hari itu dia diatur suaminya pergi ke bandara untuk menjemput pembantu rumah dari keluarga adik iparnya. Lagi libur secara kebetulan. Maka dia meminta tolong ibu mertuanya untuk menjaga anak perempuannya. Meskipun ibu mertuanya mengomel, tapi tetap menyetujuinya. Namun begitu dia pergi, ibu mertuanya malah pergi bermain mahjong. Bahkan lupa menutup pintu. Akibatnya anak perempuannya kabur dan meninggal dalam kecelakaan. Sedangkan ibu mertuanya malah cuek. Bukankah kamu bilang tidak akan keluar hari ini? Saat kamu pergi, mengapa lupa menutup pintu? Karena kamu. Dong Sue kabur. Dia sependek itu. Tidak bisa mencapai gagang pintu sama sekali. Semua ini karena kamu. Kamu telah membunuh anak perempuanku. Lepaskan tanganku. Bukankah hanya mati satu anak? Kalau sudah mati ya sudah mati. Bisakah kamu dan Gaisi memiliki anak lagi? Ibu, apakah yang kamu katakan itu bahasa manusia? Jika bukan manusia, aku ini apa? Bukankah hanya lupa menutup pintu? Apa hebatnya? Kamu ingin membunuhku, bukan? Jika tidak ada yang lain, aku ingin pulang dan tidur. Bermain kartu sepanjang malam. Aku benar-benar lelah. Sungguh. Inilah kebenaran. Orang yang menyebabkan kematian putriku. Dialah. Jika begitu, kamu, mengapa tidak mau bercerai? Dia bersalah. Tapi Gaisi tidak bersalah. Aku mencintai Gaisi. Demi Gaisi, aku bisa menahannya. Hubunganku dengan Wang Jie, karena masalah Dong Sue, menjadi sangat dingin. Ibu, kamu sedang apa? Membuatku terkejut. Dokter mengatakan kehamilanku tidak stabil. Perlu rawat inap untuk menjaga kehamilan. Ibu, bisakah kamu memberiku uang untuk rawat inap? Meskipun keluarga kita kaya raya, tapi uangnya sudah digunakan untuk bisnis. Bagaimana bisa ada uang di rumah? Kehamilanmu ini adalah seorang gadis. Tidak ada gunanya jika lahir. Jika mengalami keguguran, biarkan saja mengalir. Ibu. Baiklah, jika kamu tidak memberi saya uang, bisakah kamu mengembalikan kartu gajiku kepada saya? Kamu membantu suamimu mengurus perusahaan. Itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Mengapa butuh gaji? Saya adalah istri orang terkaya di kota Ying. Tidak punya uang 200 di saku. Apakah ini wajar? Jika kamu tidak puas, apakah bisa memilih untuk bercerai dengan Gaisi? Jika kamu tidak ingin bercerai, maka patuhlah, terimalah. Ibu, perutku sakit. Bisa antar aku ke rumah sakit? Kamu mundur. Jauhkan dirimu dariku. Aku akan bermain kartu hari ini. Saya akan sial jika melihat darah. Sungguh menjengkelkan. Wanita itu kehilangan 2 anak berturut-turut. Suaminya tidak bisa bertahan lebih lama. Dia memutuskan hubungan dengan mertuanya. Namun mertuanya menolak keras. Bahkan mengancam untuk melihat apa yang akan terjadi. Ternyata setelah wanita itu keluar dari rumah sakit, mertuanya malah membawa sebuah kantong daging ayam. Ini dibeli ibu. Ayam kampung. Kamu istirahat setelah melahirkan. Mari kita rebus dan minum. Ibu tahu, keadaan sudah tak bisa diperbaiki. Sejak ibu mengadopsimu, kamu tak pernah bahagia sehari pun. Makanan mewah, kamu tak pernah makan sepotong pun. Ini, meskipun sebelum kamu pergi, ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, jalani hidupmu dengan baik bersama Gaisi. Baiklah. Terima kasih, ibu. Karena kasihan pada suami yang bekerja keras, maka wanita itu memberikannya pada suaminya untuk diminum. Bahkan membela mertuanya. Berusaha meredakan hubungan ibu dan anak. Tidak disangka suami langsung meninggal setelah minum. Ibu ingin membunuhku, namun malah salah membunuh Gaisi. Jika aku yang minum duluan, mangkuk sup ayam itu akan aman. Gaisi tak perlu mati. Keluhan wanita membuat suasana menjadi panas. Semua meminta hukuman keras untuk mertua. Tapi pada saat itu, situasi berbalik lagi. Tunggu dulu, Hakim. Sisu berbohong. Pembunuh Li Gaisi.
Itu Shizu. Siapa kamu? Apakah ada bukti? Tentu saja saya punya bukti. Luka yang mengerikan. Siapa yang melakukannya? Bukan korban yang melakukannya. Izinkan bertanya, Hakim. Ada wanita akan mencintai suami yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lagi pula, ada wanita akan mencintai suami yang membunuh anaknya sendiri. Anak perempuan mereka dibunuh oleh Lee Gaisi. Shizu membalas dendam untuk anak perempuannya. Akhirnya kamu datang. Maka dari mulut pembantu rumah muncul versi baru lagi. Dalam kesaksian pembantu rumah, wanita tidak memiliki posisi di rumah karena sejak hari pertama masuk kerja, melihat wanita disiksa oleh suaminya. Tidak hanya itu, bahkan pembantu rumah dapat dengan mudah menindas wanita. Kamu baru datang, tidak tahu. Kami semua seperti istri kecil tuan rumah. Kalau bukan karena tuan keluar rumah pada hari itu, berbicara tentang kontrak sambil minum terlalu banyak, juga tidak akan masuk ke kamar yang salah, dan memiliki anak dengannya. Di rumah Lee, tuan dan Nyonya Wang adalah tuan rumah sebenarnya. Dia paling hanya dianggap sebagai pembantu wanita yang berstatus. Ketika seorang wanita hamil, mertuanya tahu bahwa dia sedang mengandung seorang putri. Memaksa dia minum sup kotoran domba yang katanya bisa melahirkan anak laki-laki. Wanita itu tidak mau minum. Suaminya langsung memukulnya begitu datang. Bahkan memaksanya minum dengan tangan sendiri. Tapi dia minum selama 4 bulan. Namun yang lahir tetap seorang putri. Ibu dan anak mendengar bahwa itu adalah seorang putri. Mereka pergi tanpa bertemu muka. Wanita itu membesarkan putrinya selama 5 tahun. Selama waktu itu, suaminya dengan seenaknya berselingkuh di luar. Dia tidak dihargai. Bahkan putrinya juga tidak memiliki posisi. Bahkan seorang pembantu pun bisa membuli putrinya. Namun wanita pada dasarnya lemah. Namun menjadi kuat demi ibu. Wanita yang selalu lemah belajar untuk melawan demi putrinya. Kamu berani memukulku. Kamu. Minta maaf. Kamu ingin melakukan apa? Dengan putriku. Minta maaf. Benar. Maaf. Dong Sue. Sakit tidak? Mama, aku takut. Tenanglah. Orang yang menyakiti Dong Sue, Mama tidak akan membiarkan. Berani karena ibu. Menjadi ibu dari bunga batu. Belajar untuk melawan. Namun cara dia melawan. Ah, wajahku. Apakah perlu? Orang yang menyakiti putriku. Semua harus mati. Padahal kamu punya cara yang lebih baik. Usir mereka. Kamu merusak wajah mereka. Mereka akan hancur seumur hidup. Jika kamu ingin memberitahu Lee Gaisi, silakan saja. Namun, nasib kedua orang ini akan menjadi milikmu. Dua pembantu wanita itu dalam keadaan baik. Bagaimana bisa mereka dihancurkan? Namun pembantu wanita yang tahu kebenaran tidak berani bicara. Mereka mengira tidak akan ada pembantu wanita yang sombong lagi. Hari-hari wanita bisa lebih baik. Siapa tahu adik laki-laki. Adik akan pulang ke negara. Awalnya adalah mertua yang akan menjemputnya. Suami meminta agar wanita pergi menjemput. Dia membiarkan wanita menyerahkan anak perempuannya kepada pembantu dengan tenang. Tentu saja pria tidak sebaik itu. Wanita baru saja meninggalkan rumah. Dia mulai menyentuh dan meraba-raba pembantu. Namun suara perlawanan dari pembantu menarik perhatian anak perempuan. Aku ingin memberitahu ibu. Kamu yang suka makan di sini dan di sana. Tunggu sampai aku mengajarimu dengan benar. Berhenti. Berhenti. Ibu, tolong selamatkan aku. Berhenti. Ibu, tolong selamatkan aku. Berhenti. Nona Dong Sue. Kejadian hari ini, jangan beritahu siapapun. Seolah-olah kamu tidak pernah melihatku. Sudahkah kamu mengerti? Dong Sue. Ya, cepatlah, Dong Sue. Ambulans akan segera tiba. Aku akan menelepon kakak laki-lakiku sekarang. Saya ingin menyelamatkan Dong Sue. Chen Lu. Mengapa?
Dong Sue. Dong Sue. Nyonya, kakak ipar perempuan. Nyonya. Wanita cantik, Anda sudah bangun. Kamu yang merawat Dong Sue di rumah. Bagaimana anak perempuanku meninggal? Nyonya, lepaskan. Jangan. Wanita, apakah kamu yang membunuh putri saya? Bukan, itu suaminya. Suaminya yang membunuh. Nyonya, suaminya pada hari itu. Pada hari itu dia mencoba memaksa saya. Tidak tahu bagaimana, Fraulein Dong Sue melihat adegan ini. Lalu suaminya pergi mengejarnya. Fraulein Dong Sue mengalami kecelakaan. Itu Gaisi yang membunuhnya. Jangan marah. Dokter mengatakan, Anda sudah hamil. Meskipun Fraulein Dong Sue meninggal, tapi Anda segera akan memiliki anak. Nyonya, saya tahu Anda sangat sedih. Tapi bagaimanapun Anda harus jagalah kesehatan Anda. Kehamilan Anda ini sedang mengandung seorang anak laki-laki. Sisu tidak bisa menerimanya. Kematian Dong Sue. Dia merasa sedih dan tertekan. Mempengaruhi janin di dalam kandungan. 2 bulan kemudian, Sisu mengalami keguguran lagi. Kakak ipar, jangan sedih. Itu ibu yang mendorong saya. Saya tidak bisa melindungi dengan baik. Ibu juga tidak bermaksud begitu. Kakak ipar, ibu juga bilang, minggu depan ada pameran perhiasan. Tunggu sampai kamu merasa lebih baik. Dia akan membawamu pergi untuk bersantai. Keluarga Li telah menyebabkan kematian beruntun. Aku punya 2 anak. Keluarga Li, pergi mati. Semua pergi mati. Kalung emas putih Nyonya Liu hilang. Pemeriksaan keamanan untuk semua staf. Nona Wang, Tuan Li, tolong kerjasama. Nyonya Si, ikut saya sebentar. Aku tidak mencuri. Aku tidak tahu tentang kalung itu. Mengapa ini terjadi padaku? Wanita jahat, berani melakukan hal seperti ini. Suatu hal yang memalukan. Ibu menuduhku. Kamu seharusnya tidak berkata apa-apa. Kamu masih berani berkata. Kamu berani menuduhku. Kalung ditemukan di tubuhmu. Sayang kecil, Li Gesi, kamu dan ibu menuduhku hari ini. Bukankah kamu ingin bercerai saja? Apa maksudmu? Tidak perlu repot-repot seperti ini. Kita akan mengurus perceraian besok. Siapa yang berbicara omong kosong? Omong kosong. Siapa yang menuduhmu? Semua orang melihat. Kalung diambil dari tasmu. Seperti kamu merusak citra keluarga. Aku akan membuatmu pergi tanpa harta. Merusak citra keluarga. Baik. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua. Siapa sebenarnya yang merusak citra keluarga. Sejak saya menikah dengan keluarga ini, suami saya, Li Gaisi, terus berselingkuh. Ibunya, Wang Qing, memilih pelayan wanita cantik untuknya. Sebagai selingkuhan, setelah saya hamil, Wang Jie memaksa saya setiap hari untuk minum sup kotoran kambing. Sebaik itu, apakah itu benar? Diantus, tutup mulutmu. Wanita, berani lagi mengatakan satu kata pun. Mau memukul saya? Ingin tampil di depan orang lain? Pukul aku. Silakan pukul. Apa maksudmu? Kapan saya pernah memukulmu? Apakah kamu tidak pernah memukul saya? Jangan berbicara sembarangan. Saya tidak pernah memukulmu. Apakah semuanya palsu? Li Gaisi, kamu pura-pura baik. Pria palsu. Apakah itu benar? Tidak terduga, orang terkaya di Yingxi. Ternyata dia orang seperti ini. Jangan dengarkan omongannya. Saya tidak pernah memukulnya.
Jangan pikirkan bahwa kamu hamil. Aku tidak akan menyakiti kamu. 0000. Terlalu mengerikan. Tidak terduga, Lee Gaisi. Ternyata dia orang seperti ini di belakang layar. Jangan berpikir kamu hamil. Aku tidak akan menyakiti kamu. Wanita ini. Mari kita bercerai. Saya sudah menandatangani suratnya. Ibu tadi bilang, dia ingin saya pergi begitu saja. Maaf, berselingkuh dalam pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang harus pergi begitu saja. Kamu. Jika Sisu menggugat saya pasti kalah. Untuk saat ini, hanya membunuhnya. Kamu akan mencekiknya. Saat itu tiba. Kemudian palsukan lagi surat perjanjian perceraian. Kenapa kamu ragu-ragu? Kalau tidak, bunuh dia. Bisakah kamu melihatnya mati, merebut harta keluarga kita? Baiklah. Nyonya, cepat panggil polisi. Lee Gaisi ingin membunuhmu. Tidak masalah. Dia minum sup ini. Taat saja. Apakah kamu ingin? Nyonya, kamu harus berpikir dengan baik. Kamu akan dipenjara jika kamu melakukannya. Lee Gaisi sudah mati. Saya bisa lolos dari tuduhan. Chen Lu, selama kamu tidak bicara, tidak ada yang tahu bahwa itu dilakukan oleh saya. Ada 500 juta di sini. Kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Itulah semua kebenaran. Zizi adalah wanita yang malang, tapi dia juga pernah menyakiti orang. Jika aku tidak menghentikannya, siapa yang ingin dia bunuh selanjutnya? Adalah Wang Jie. Cerita yang kamu ceritakan sangat nyata. Tapi satu hal, Chen Lu, kamu berbohong. Hakim, apa maksudmu? Jadi, jelaskan padaku. Foto ini, mengapa kamu di atasnya? Terlihat sangat menikmati. Dia menikmati karena dia adalah Lee Gaisi, wanita yang dicintainya. Ini juga milik Lee Gaisi, kekasih.